Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi di podcast SK. Kali ini kita akan ngebahas tarawih dan juga zakat bersama Wah, Tiwi dan juga Serly. Nah, udah nggak terasa banget nih ya puasanya udah makin lama, makin menuju di bulan kemenangan, di hari kemenangan, ke hari kemenangan. Udah memasuki di pertengahan bulan puasa nih ya. Betul, aduh nggak terasa banget Nggak ya. terasa banget. Sedih banget sih rasanya kita meninggalkan Ramadan lagi. Insya Allah panjang umur semuanya untuk pecinta SK, Kak Tiwi dan semua kru-kru SK lainnya Amin, beserta pokoknya keluarga bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Dan nih ya Ser ya, yang paling berkesan di bulan suci Ramadan yaitu apa nih? Kegiatan di malam hari. Tarawih. Tarawih, Itu tentunya. banyak banget sih ya kalau kenangan-kenangan tarawih dari zamannya mungkin kita masih bocil-bocil gitu ya kan. Bener banget. Kalau mau flashback tuh banyak banget sih ya tarawih-tarawih, bahkan ada yang cinlok di sana ya. Pengalaman. Biasanya gitu ya kan, Iya. sama anak-anak rumah masjid ya kan. Belum lagi kegiatan-kegiatan di sana yang sering gelut-gelut sama orang-orang tua ya kan. Tempat kita diambil sama orang tua, aduh rasanya tuh pengen gelut ya. Anak kecil di belakang. Iya, aduh kasian banget sih dulu kita disingkir-singkirin kayak gitu, ya kan banyak banget sih. Nah, kalau Kak Tiwi sendiri nih sukanya tarawih di masjid mana nih? Kalau Tiwi sendiri biasanya tarawih di masjid di area Talihan tentunya, biar nggak jauh-jauh. Biar gak jauh-jauh. Nah, kalau Sherly sendiri ya kan, karena dulu awalnya tinggal di Berbas, daerah Berbas. Dulu itu sholat di Berbas, begitu pindah di daerah Bontang Barat. Nah, sholat di Bontang Barat, tapi kadang suka kangen sama suasana masjid-masjid di Bontang Selatan, Berbas gitu. Nah, kadang Sherly sering ke situ tuh pecinta SK sholat tarawih, karena emang vibesnya beda ya tiap-tiap Iya, masjid ya beda-beda. kan, beda-beda. Nah, sering banget juga kita lihat di video-video lucu tarawih, tuh seru banget ya. Seru banget dan banyak memang kejadian yang lucu-lucu yang nggak kita sangka nih ya, bukan disengaja ya Ser ya. Betul. Tapi terjadi dan itu biasanya lucu banget kalau kita lihat ya. Betul, lucu-lucu sih yang sering banget. Ini bakalan rame lagi sih kalau di video-video yang sering kita lihat di sosial media, sering membagikan video-video kelucuan selama tarawih. Mungkin pecinta SK udah lihat-lihat nih di video-video TikTok yang lagi viral-viral, iya kan. Nah, kalau Kak Tiwi sendiri nih, kalau sholat tarawih itu menghabiskan rokaat sampai 20 rokaat atau gimana nih? Sebenarnya sih ada beberapa ulama yang berpendapat sholat tarawih ini dikerjakan 8, 20, bahkan sampai 36 rakaat. Rokaat. Tapi kalau Tiwi sendiri mengambil jalan tengahnya aja nih ya, Ser ya 20 aja. 20, kadang juga ada beberapa masjid ada yang sampai 8 aja, ada yang sampai 20, ada yang benar-benar sampai 36 rakaat. Nah, kalau beberapa Sherly tempatin sholat itu ada beberapa emang yang ada 8 dan kebanyakan 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat nih. Tapi sebenarnya nih ya, kebiasaan menunaikan salat tarawih berjamaah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Dan juga dulu itu namanya bukan tarawih ya, Ser ya, Jadi? tapi qiyam Ramadan Oh, jadi sebelumnya namanya itu ya. atau ibadah yang baik dan juga menghidupkan bulan suci Ramadan di malam hari. Di setiap malamnya ya kan, karena sudah ada yang subuh sahur ya kan, terus siang menahan ya kan, menahan segala nafsu dan lain-lain, dan di sorenya maghribnya kita berbuka puasa. Nah, malamnya ada yang serunya yaitu tarawih ya. Dan juga nih setelah Nabi meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat lainnya di masa itu menunaikan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20, belum termasuk witir. Wow. Dan sebenarnya salat tarawih ini bukan salat wajib ya Ser ya, tapi Sunnah. tapi sunnah yang Diwajibkan, iya, sunnah yang dianjurkan. dianjurkan ya di bulan Ramadan. Baik itu buat perempuan maupun laki-laki itu dianjurkan. Tapi sebenarnya salat tarawih ini bisa dikerjakan di rumah loh. Iya, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya kan, ada beberapa yang menganjurkan sholat di rumah. Nah, kalau Kak Tiwi sendiri sudah waktu tahun-tahun kemarin waktu pandemi itu sholat di rumah dong ya pastinya. Pastinya yang tahun lalu yang pas parah-parah banget COVID ya, Iya. membuat kita nggak boleh keluar rumah, serba dibatasi, dan memang beberapa masjid juga mengatur safnya sangat sedikit Iya, ya. betul. Jadi
lebih baik memilih di rumah saja nih, Iya, cari aman ya. berjamaah bersama keluarga juga pastinya. Betul. Nah, itu juga sempat viral tuh video-video Iya. kemarin ya kan, yang sholat di rumah banyak kelucuan-kelucuan, sholat bareng keluarga di rumah. Tapi itu lebih seru sih menurut Shirley, Iya. karena habis berbuka puasa, sholat maghrib, lanjut berjamaah bersama keluarga. Jadi benar-benar menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini kita bisa kembali seperti biasa ya, new normal lah bahasanya kita. Alhamdulillah ya kan. Betul, kita bisa sholat tarawih di masjid, merasakan mendengarkan lagi khutbah-khutbah dari imam dan juga ustadz-ustadz. Ya meskipun awalnya ada beberapa kayak perbedaan pendapat karena masih COVID, jadi harus seperti ini dan seperti itu. Tapi akhirnya juga kita bisa melaksanakan salat tarawih nih. Betul, alhamdulillah itu yang bikin kangen ya kalau di malam hari. Nah, kalau salah satunya yang dikangenin lagi nih di sholat tarawih waktu masa bocil gitu apa? Main petasan dong ya. Main petasan. Itu yang paling penting ya tuh, pokoknya tiap sholat mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran, itu bunyi lagi nih petasan-petasan, udah bikin ini aja kaget-kagetan. Tapi alangkah baiknya nih ya buat anak-anak kecil main petasannya yang aman aja, jangan yang gede sampai gas 3 kilo ya. Parah sih itu, parah banget kalau sampai gitu. Tapi justru itu ya yang bikin Iya. rame ya, memang benar-benar bikin rame. Tapi perlu dihati-hati bagi Iya, orang benar tua banget. juga, perlu diajarin anaknya jangan terlalu main petasan yang ngeri-ngeri lah. Lebih diperhatikan lagi ya. Betul. Karena terkadang memang anak-anak kalau dapat uang jajan belinya diem-diem. Diam-diam betul sih, karena emang ya namanya ikut temen ya, nggak bohong Iya. sih, emang seru aja. Kita juga dulu zaman itu. Nah, selain itu ada juga dulu waktu isi buku Ramadan ya Iya, kan. benar banget, buku Itu Ramadan tuh ya. yang paling dikangenin banget, isi-isi baru semua diisi nih, nggak bohong ya, semua diisi dari sholat subuh sampai sholat terakhir isya dicontengin semua. Iya, terus nunggu sampai selesai sholat Sholatnya tarawih, terus datangi deh penceramahnya minta tanda tangan. minta tanda tangan. Serasa artis ya yang ceramah. Iya. Ya Allah, cuman dapat gitu dong tuh sampai berebut ya. Ya Allah, pulangnya lebih lama dari orang-orang pulang tarawih karena menunggu Iya. ceramahnya udah selesai, sholatnya udah selesai, baru kita ke depan rebut-rebutan. Tapi sekarang udah nggak ada nih ya, saya. Iya, kayaknya nggak ada ya, kita Nggak lihat ada. nggak ada dulu. Nggak tahu deh dari sekolah yang mengtiadakan atau emang lagi pandemi nggak diadakan juga, nggak tahu sih. Tapi emang sekarang nggak ada ya. Tapi memang seperti itu memacu anak-anak buat sholat tarawih, ya. Iya betul, datang setiap hari sholat tarawih Dan bener. mendengarkan ceramah juga tentunya. Bener, nggak dengerin siapa nih yang ceramah, kan itu diisi ya, yang ceramah siapa, imamnya siapa, itu diikutin sampai akhir sholat, nggak bisa pulang. Jadi Nah, nggak bisa main, nggak bisa ngacir kemana-mana. betul. Nah iya sih, itu salah satu motivasi juga ya untuk anak-anak buat sholat dari awal sampai akhir. Kalau sekarang nggak ada kan tuh agak gimana juga ya. Iya, benar banget. Agak kayak kurang aja gitu, baru anak-anak ngerasa nggak ada tanggung jawab, ya udah datang cuman main aja gitu ya kan. Kalau dulu bener-bener sholat, dengerin ceramah, itu sih hal serunya ya dulu. Iya, dan juga nih Sarya, setiap bulan Ramadan nggak cuman tarawih yang wajib, zakat nih. Iya, dan itu udah masuk di rukun Islam ya. Iya, dan Rukun ini Islam. udah menjadi kewajiban tiap muslim nih Bagi ya. umat muslim tentunya. Nah, kalau zakat tuh kan ada berbagai macam zakat itu, seperti zakat mal atau zakat harta yang biasanya disebut, juga ada zakat fitrah yang harus ditunaikan di bulan Ramadan. Yang sekarang ini nih kita harus tunaikan. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, pelaksanaan zakat itu kan mengakibatkan pahala menjadi lebih banyak, dan itu kan kewajiban juga bagi umat muslim. Itu tercantum kok dalam surah Al-Qur'an di surah At-Taubah di ayat 60 sama ayat 71 dan juga ayat 103. Dan juga nih ya, menurut Badan Amil Zakat Nasional, zakat artinya membagi tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Karena memang harus ada syarat-syaratnya tertentu. Sarya. Betul, ada beberapa syarat-syarat itu zakat. Nah, kalau untuk penerimanya zakat sendiri tuh ya, asnafnya kalau di golongan penerima zakat, itu yang pertama adalah fakir. Nah, itu adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga nggak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Nah, yang selanjutnya juga miskin ya, punya harta tapi tidak mampu.
Oh gitu, itu yang miskin terkadang ya. memang memiliki harta tapi harta lama nih ya Ser, Iya. mungkin di PHK atau apa, selanjutnya tidak punya penghasilan lagi. Betul. Itu termasuk dalam golongan miskin. Iya, dia punya harta tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Beda sama yang fakir yang emang nggak ada apa-apa Kalau fakir gitu. memang tidak punya apa-apa sama sekali. Itu perbedaan fakir dan miskin. Miskin. Nah, terus selanjutnya ada amil. Nah, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan gitu. Terus selanjutnya ada yang Mu'alaf Mu'alaf, nih. iya. Mu'alaf itu adalah mereka yang masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid. Masya Allah, jadi kita nggak Masya membagi Allah. sesama emang umat muslim aja, nggak rasis lah ya Iya. bahasanya. Orang yang baru masuk Islam kita juga kasih ya untuk zakat ya. Iya. Nah selanjutnya juga ada rikab, yaitu budak atau hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Nah itu kalau zaman dulu mungkin ada ya, kalau zaman sekarang nggak tahu sih. Sepertinya sekarang perbudakan sudah ditiadakan ya. Iya, betul. Semua adalah warga yang merdeka. Setiap Betul. orang memiliki hak asasi manusia. Ini mungkin waktu zaman-zaman zamannya Nabi ya, betul. karena kan memang perbudakan saat itu memang marak banget ya Ser ya. Betul. Selanjutnya Dan juga garimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Masya Allah. Atau mereka yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya atau buat keluarganya, bukan untuk yang berjudi dan lain-lain ya Ser ya, Betul. tapi memang untuk memenuhi kebutuhannya, dan itu wajib untuk menerima zakat. Pasti itu itu salah satunya ya. Dan salah satunya adalah fisabillah. Ini nih mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Ini pasti yang sering banget kita ketemu ya, ustadz-ustadz yang berjalan di jalan Allah gitu. Jelas jalan Allah yang baik gitu tentunya. Itu diberikan golongan penerima zakat. Iya. Selanjutnya siapa lagi? Ada Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatannya kepada Allah. Oh, seperti itu. Itu yang disebut dengan Ibnu Sabil. Nah, kalau zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, itu tidak semua harta yang terkena kewajiban zakat nih, Kak. Nah, Kak jadi Tiwi. tidak semua harta nih ya Ser Iya, ya. ada syarat yang dikenakan zakat atas harta. Nah, diantaranya itu ada harta ini merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Itu yang pertama. Jadi mesti halal. Mesti halal, itu yang harus dizakatkan. Terus selanjutnya, Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Jadi hartanya bukan milik orang lain atau milik orang lain yang dipinjamkan ke dirinya. diamanahkan mungkin enggak ya, tapi Itu emang enggak. betul-betul Memang punyanya. miliknya. Betul. Dan juga harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Oh, seperti mungkin aset atau apa gitu ya yang berkembang. Seperti mungkin perusahaan-perusahaan mungkin ya, Iya. atau enggak usaha-usaha yang bisa berkembang lagi. Betul. Selanjutnya ada harta yang mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Nah, ini kan jenis harta itu banyak ya dari nisabnya. Kalau mungkin ada beberapa yang berpikir kayak emas atau apa itu kan ada nisabnya sebenarnya. Terus selanjutnya ada harta tersebut melewati haul. Haul. Dan selanjutnya pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Itu tuh yang salah satunya yang diperoleh dengan harus dizakatkan sebenarnya. Nah selanjutnya kalau untuk jenis zakat yang seperti tadi saya bilang ada zakat fitrah. Itu kan zakat yang ditunaikan di bulan Ramadan ya kan. Dan itu diwajibkan di setiap umat muslim, mau itu laki-laki maupun perempuan, bahkan yang baru lahir itu kalau sudah harus dizakatin sebenarnya. Oh, ya benar banget. Harus di bulan Ramadan lahir, mungkin beberapa orang mikir nggak usah zakat walaupun lahirnya di malam takbiran nih. Iya. Itu harus langsung zakat, harus dizakatin. Itu wajib bagi umat muslim, mau anak-anak mau yang orang tua, itu pokoknya harus zakat. Tapi seperti yang diberitahukan tadi sebelumnya, zakat fitrah ini hanya di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk zakat mal ini zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Yang seperti tadi ada beberapa zakat ya kan. Nah, ini zat maupun substansi perolehannya. Nah, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh adalah zakat mal terdiri atas uang. atas uang. Dan juga perhiasan sih sebenarnya. Dan juga nih ada beberapa syarat dari zakat. Zakat mal yang tadi ya. Seperti yang tadi, harta yang dikenal zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat. Dan syarat harta yang dikenakan zakat mal tentu harus milik penuh, halal, cukup nisab dan haul. Seperti yang tadi ya, Seperti yang zakat mal. tadi, ya, itu perlu ditekankan lagi karena terkadang ada beberapa orang yang kurang mengerti dan berpikir harta yang dititipkan itu
harus terkena juga zakat. Harus terkena juga zakat. Nah mungkin untuk informasi belum mengerti bisa bertanya mungkin di yang penerima zakat nih kan, gampang banget sih, di pinggir jalan ada, di masjid juga ada, kita mendatangi langsung. Nah kalau untuk zakat fitrah yang pertama tuh beragama Islam ya, dari syarat-syaratnya. Terus yang kedua dia tuh pada saat di bulan Ramadan, yang seperti tadi Tiwi udah bilang, zakat fitrah hanya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Nah bagi kita yang mungkin alhamdulillah berkecukupan di sampai hari Lebaran, pokoknya serba cukup, kita harus menzakatkan untuk membagi kebahagiaan kita di hari Lebaran. Dan juga ada jenis-jenis harta yang terkena zakat mal nih ya. Ada zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nah itu pastinya. Nah buat pecinta SK yang mungkin ada banyak perhiasan, logam mulia, perak, itu seharusnya ada beberapa persen yang diambil untuk dizakatkan. Nah terus yang kedua adalah zakat atas uang dan surat berharga lainnya. Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan juga haul. Dan juga ada zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nah, yang seperti tadi yang sudah kita informasikan nih untuk pecinta SK. Dan juga ada zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Itu perlu juga dizakatkan. Nah, selanjutnya ada zakat peternakan dan perikanan. Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan juga haul. Pokoknya hasilnya yang berkembang mungkin seperti itu ya, yang perlu dizakatkan. Terus selanjutnya, dan juga ada zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Mungkin pertambangan batu bara, pertambangan emas, atau pertambangan perak, itu wajib membayar zakat. Zakat. Dan juga ada zakat perindustrian, yaitu zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang. Wah, itu juga yang berkembang ya. Seperti industri minyak nih ya, penghasil minyak itu wajib membayar zakat. Dan yang seperti biasa kita harus bayar, yaitu zakat pendapatan dan jasa. Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, jadi ada beberapa memang perusahaan tempat kerja itu sudah menyediakan seperti unit pengumpulan zakat di tempat kerjanya, sudah mengumpulkan zakat untuk para karyawan-karyawannya nih. Jadi udah dipotong tuh biasa dari gaji atau langsung dipertanyakan zakat jasa dan profesi kita. Tuh, jadi gampang banget ya kalau sekarang tuh mau bayar zakat, gak perlu bingung-bingung ya untuk bayar zakatnya, bagaimana zakat. Nah, kalau untuk perhitungan zakat nih gimana nih? Kita bisa lihat aja nanti nih. Oh Allah, I know I have you. Oh Allah. Tadi perhitungan zakat bisa para pecinta Radio SK perhatikan lagi. Dan juga nih ya Seria, pesan kita buat seluruh pecinta Radio SK, jangan lupa untuk selalu menunaikan tarawih ya. Belum tentu kita bertemu Ramadan lagi di tahun depan. Tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Begitu juga dengan zakat fitrah ya kan, jangan lupa untuk bayar zakat. Itu tuh nggak paling boleh dilewatkan karena itu wajib ya. Dan wajib. zakat ini tidak akan mengurangi hartamu, justru bertambah. Nah, bukan hanya berzakat, itu bisa juga kita sambil infak atau sedekah di zakat fitrah itu. Jadi jangan lupa untuk bayar zakat. Oke deh, buat para pecinta Radio SK, terima kasih yang sudah menonton video kita. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng. Dan buat kritik dan saran, bisa komen di bawah ini. Dan juga nantikan video-video kami selanjutnya, pastinya selama podcast Ramadan kita ini. Betul. Ya Sar ya. Dan juga buat seluruh pecinta Radio SK, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan minal aizin. Minal aizin wal faizin, karena sebentar lagi juga kita akan menyambut Hari Raya Lebaran. Hari Raya kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Sherly, saya Tiwi, pamit. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.